Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan kerja praktek dengan judul Investasi Barang pada Kantor Pos Karawang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Trisna Ningsi dengan NIM 1057, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan dosen pembimbing Ibu Syifa Pramudita Fadila, SST MKM. Nah, selanjutnya yaitu ada latar belakang mengenai kerja praktek. Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam program studi, yang dimana kegiatannya menempatkan mahasiswa untuk mengimplementasikan wawasannya dalam dunia kerja maupun dunia usahanya. Nah, dalam lingkup kerja praktek di sini tidak hanya mengembangkan mengenai kompetensi hard skill saja, namun juga mengembangkan kompetensi soft skill, sehingga mahasiswa mampu berkontribusi di dalam dunia kerjanya maupun usahanya. Contohnya, memiliki kerjasama tim, kemudian disiplin, memiliki komunikasi yang tinggi, dan kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, tahun 2021, memilih kantor pos sebagai tempat kerja praktek saya. Alasannya yaitu untuk mendapatkan ilmu investasi barang, khususnya pada kantor pos Karawang. Nah, selanjutnya yaitu ada gambaran umum perusahaan, di mana kantor pos ini memiliki peran dan fungsi sebagai pelayanan publik. Dan seiring berjalannya waktu, kantor pos ini telah menunjukkan kreativitasnya dalam mengembangkan perposan Indonesia, yang dimana kantor pos ini memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya sekitar lebih dari 240.000 titik layanan yang mencakup 100% kabupaten atau kota, 49% kelurahan atau desa, dan 100% kecamatan yang tersebar di 940 titik lokasi transmigrasi yang terpencil di Indonesia. Selain itu, kantor pos pun memiliki jejaring lebih dari 480 unit yang dilengkapi ataupun didukung oleh mobil kantor pos yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. PT Pos Indonesia Persero Tbk memiliki visi misi yang menjadi landasan mereka dalam mengembangkan atau menjalankan usahanya untuk mencapai tujuannya, yang dimana PT Pos Indonesia Persero Tbk memiliki visi yang berbunyi menjadi postal operator, penyedia jasa pengiriman, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Dan PT Pos Indonesia Persero Tbk memiliki beberapa misi yang berbunyi: pertama, memberikan pelayanan logistik e-commerce yang paling kompetitif dari pesaing, menjalankan fungsi operasi dengan profesional, kemudian finance inclusion berbasis digital, serta memberikan solusi yang paling kompetitif pada layanan digital dan otentik dan dari dokumentasi. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu mengenai investasi ATK di kantor pos Karawang. Menurut Herjanto, persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, sedangkan menurut Handoko, persediaan ialah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Sedangkan menurut Yamir, persediaan terdiri dari persediaan alat-alat kantor atau supplies, persediaan bahan baku atau raw material, kemudian persediaan dalam proses atau in-process food. Nah, tinjauan dari pustaka ini sebenarnya berfungsi untuk relevan atau tidakkah judul yang sedang saya kerjakan ini dengan beberapa penelitian sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek yang saya lakukan yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu untuk memahami investasi barang. Yang kedua yaitu untuk memahami dan mengetahui fungsi dari formulir pertujuh. Dan yang ketiga yaitu untuk memahami prosedur permintaan atau penerimaan barang. Nah, kemudian metode apa sih yang saya gunakan dalam penelitian ini? Yaitu menggunakan metode library search, atau metode yang digunakan merupakan pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, seperti buku, artikel, dan internet. Nah, data ini diperoleh dari pada saat saya kerja praktek, kemudian wawancara dan observasi langsung di kantor pos Karawang.
Nah, selanjutnya yaitu pada saat kerja praktek di sini saya memiliki tugas-tugas yang harus saya kerjakan selama kerja praktek tersebut. Di sini sudah teman-teman lihat ya terdapat beberapa poin yang saya kerjakan selama kerja praktek. Yang pertama yaitu pengenalan lingkungan kerja kantor pos Karawang. Jadi pada saat minggu pertama itu saya masih pengenalan job desk-nya, kemudian struktur dari kantor pos ini seperti apa, kemudian dari lingkungan kerjanya itu sendiri seperti apa. Dan yang kedua yaitu menginput BBM di website FCCS. Di sini kita menginput operasional selama 1 minggu sekali, yaitu di website FCCS, dan itu hanya bisa diakses yang berada di ruangan staf SDM saja. Kemudian yang ketiga yaitu memvalidasi absensi pegawai kantor pos di website SIM SDM, dan ini pun dilakukan selama 1 minggu sekali. Dan yang keempat yaitu mendata dan membeli persediaan ATK di kantor pos Karawang. Ini pun dilakukan selama 1 minggu sekali ataupun terkadang 2 minggu sekali. Yang kelima yaitu mendata persediaan ATK kantor pos Karawang. Yang keenam, menginput lemburan pegawai di website SIM SDM. Ini biasanya dilakukan ketika hari Jumat atau tidak Sabtu. Nah, kemudian yang ketujuh, membuat agenda surat di buku agenda kantor pos. Jadi di kantor pos ini memiliki buku khusus untuk surat masuk ataupun surat keluar. Jadi ketika ada surat masuk, kita mencatat di form surat masuk sesuai dengan kode yang telah kantor pos gunakan. Selain itu, ketika ada surat keluar pun harus kita masukkan dalam buku agenda tersebut. Dan yang kedelapan yaitu ada menulis nominal remis kantor pos di per A5A dan di buku folio milik keuangan. Pada saat itu memang kantor pos sedang memiliki banyak pekerjaan yang dimana bagian keuangan ini meminta saya untuk membantu menuliskan remis. Remis di sini adalah transaksi yang digunakan untuk dikirimkan ke beberapa cabang kantor pos yang berada di Karawang. Nah, selanjutnya yaitu melaporkan DJP online pegawai kantor pos Karawang. Karena pada saat itu saya terhitung kerja praktik Karawang, kantor pos Karawang ini pada 1 Februari dan selesai itu 30 April. Jadi pada awal Maret ini saya melaporkan pajak pajak pegawai kantor pos Karawang, karena terakhir pelaporan pajak kantor pos ini 31 Maret dan itu di website DJP online. Kemudian selanjutnya yaitu ada stok opnam ATK kantor pos Karawang. Nah, ini biasa dilakukan di akhir bulan dan itu pun 1 bulan sekali. Dan yang terakhir yaitu merapikan data mutasi karyawan. Nah, selanjutnya yaitu ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Dalam pelaksanaan kerja praktek ini saya memiliki tugas utama yaitu sesuai dengan judul yang akan saya angkat. Jadi, saya memiliki 3 tugas utama dalam kerja praktek ini. Yang pertama yaitu mencatat penerimaan atau pengelolaan ATK, yang kedua yaitu memasukkan data ATK, dan yang ketiga adalah mengarsipkan atau pengarsipan ATK. Nah, seperti yang teman-teman di sini sudah melihat ada poin 1 dan poin 2, yaitu yang dimana pencatatan permintaan atau penerimaan ATK. Di sini juga teman-teman bisa lihat bahwasannya ada gambar. Nah, gambar di sini adalah formulir per 7 yang biasa digunakan oleh pegawai kantor pos ketika mereka melakukan permintaan ataupun penerimaan ATK. Jadi, fungsi dari formulir ini adalah bukti otentik bahwasannya mereka sudah melakukan administrasi secara tertib. Jadi ini pun adalah bukti untuk data ATK pada saat nanti melakukan stok opnam. Jadi rumusnya adalah pegawai kantor pos ini menuliskan apa yang mereka butuhkan, kemudian diberikan kepada staf SDM, kemudian staf SDM menyetujui berapa yang harus di ACC oleh staf SDM ini, karena staf SDM pun memiliki peran untuk mempertimbangkan, karena setiap cabang ini ketika meminta ataupun membutuhkan persediaan adalah langsung ke kantor pos Karawang. Nah,
Selanjutnya yang kedua yaitu ada memasukkan data ATK. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, ini sangat berkesinambungan. Per 7 ini adalah bukti otentik dan dia pun adalah menjadi bukti untuk melakukan pendataan stok opnam. Jadi data per 7 ini setelah kita dapat, kemudian kita salinkan, kemudian kita masukkan ke dalam buku khusus pengeluaran atau persediaan barang-barang di gudang. Nah, jadi kantor pos ini memiliki buku khusus dalam penerimaan ataupun pengeluaran dari ATK ini. Jadi sesuai dengan permintaan dari per 7, kita masukkan jumlahnya berapa. Semisal meminta pulpen dengan jumlah sekian, kita masukkan. Kemudian jika memang mereka meminta, berarti ditulisnya itu di pengeluaran. Kalau semisal nanti ada pemasukan ATK, itu dimasukkannya di penambahan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengarsipan ATK. Nah, per 7 ini yang sudah dilakukan dan sudah dimasukkan ke dalam buku khusus persediaan barang-barang ini, kemudian si per 7 ini kita masukkan ke dalam seperti terkesan binder ya di sini, ke dalam sebuah file. Itu adalah arsip bahwasannya sudah terjadi, misalnya sudah melakukan administrasi secara tertib. Nah, ini pun adalah bukti bahwasanya jika sewaktu-waktu buku ataupun sewaktu-waktu ketika kita melakukan stok opnam ini tidak sesuai dengan buku yang sudah dimasukkan ke dalam buku khusus pengeluaran ataupun persediaan. Jadi setelah per 7 ini datanya dimasukkan ke dalam buku khusus, kemudian si per 7 ini dimasukkan ke dalam file pengarsipan. Seperti itu. Nah, selanjutnya masih sama, yaitu pada uraian pelaksanaan kerja praktek. Tadi saya menjelaskan mengenai tugas utama yang harus saya kerjakan selama kerja praktek di kantor pos Karawang. Selanjutnya ini ada tugas pendukung atau tugas tambahan yang harus saya kerjakan selama di kantor pos Karawang. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwasanya terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu menginput bukti atas pembelian dan pemakaian bahan bakar minyak atau BBM pada website FCCS. Jadi, selama 1 minggu sekali ini, bagian hantaran akan melaporkan setiap pembelian ataupun pemakaian operasional selama 1 minggu ke bagian SDM. Nanti bagian SDM inilah yang menginputkan pembelian tersebut melalui website FCCS, yang dimana website FCCS ini tidak bisa diakses di sembarang komputer ataupun laptop. Jadi hanya komputer ataupun laptop tertentu yang sudah disetting oleh bagian IT dari kantor pos. Jadi nanti tampilannya itu sebelum masuk kita harus memasukkan dulu. Kalau misalnya kita mau melaporkan, berarti kita sebagai admin, setelah itu nanti bakal muncul tampilannya, tapi kita harus menunggu ID transaksi tersebut muncul terlebih dahulu baru kita bisa mengisi. Nanti di sana kita bakal mengisi tanggal berapa, kemudian jenis bahan bakar minyaknya apa, berapa liternya, dan siapa penanggung jawabnya, serta berapa kilometer yang sudah ditempuh. Nah, yang kedua yaitu melaporkan pajak masing-masing karyawan. Bahwasannya saya ini melaksanakan kerja praktek selama bulan Februari sampai akhir April. Jadi pada awal Maret ini saya melaporkan pajak pegawai kantor pos melalui DJP online atau web DJP online yang sudah yang bisa diakses di mana saja, seperti itu. Nah, dan yang poin ketiga yaitu menginput absensi pegawai. Dalam menginput absensi pegawai ini dilakukan selama 1 sampai 2 kali dalam seminggu, dan itu pun melakukannya di SIM SDM. Dan yang poin keempat yaitu mencatat agenda terkait surat keluar dan surat masuk, yang sudah saya jelaskan dari dalam uraian selama saya kerja praktek, bahwasannya ketika ada surat masuk ataupun surat keluar itu harus dicatat terlebih dahulu di buku agenda sesuai dengan format administrasi yang digunakan oleh kantor pos. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dan solusi. Tentunya selama melaksanakan kerja praktek ini saya menemukan beberapa kendala yang saya temukan di kantor pos Karawang. Yang pertama yaitu penginputan data investasi barang yang menggunakan metode manual. Yang kedua yaitu tidak tertib dalam menggunakan daftar permintaan ataupun penerimaan barang yang harus diberikan kepada staf SDM.
Dan yang ketiga yaitu penginputan data investasi barang yang menggunakan metode manual. Nah, solusinya apa? Untuk poin pertama yaitu dalam penginputan data investasi barang sebaiknya menggunakan media digital. Nah, saat ini dunia semakin berkembang, telekomunikasi informasi ini semakin berkembang. Nah, alangkah baiknya kita beralih yang manual ke media digital. Contohnya kita menggunakan Microsoft Excel. Dan poin yang kedua yaitu memberikan terlebih dahulu daftar permintaan ataupun permintaan barang kepada staf SDM. Jadi kita harus menunggu staf SDM ini mengaksesi terlebih dahulu berapa yang harus diberikan barang tersebut kepada pegawai. Dan yang ketiga yaitu membantu merapikan dan memperbaiki prosedur operasi standar dalam mengajukan investasi alat tulis kantor. Nah, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan kerja praktek ini ialah investasi barang menjadi salah satu hal yang penting bagi perusahaan, seperti yang dilakukan oleh kantor pos Karawang, yaitu melakukan stock opnam setiap bulannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti dan akurat mengenai kecocokan barang dengan catatan pembukuan khusus pengeluaran ataupun persediaan barang-barang di gudang. Kemudian untuk saran, yang pertama untuk kantor pos Karawang, pembukuan investasi barang sebaiknya menggunakan teknologi. Dan yang kedua, untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, sebaiknya sebelum melakukan kegiatan kerja praktek, melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada mahasiswa jauh sebelum pelaksanaan kerja praktek tersebut dilaksanakan. Selain itu, melakukan kerjasama dengan beberapa instansi ataupun perusahaan agar mahasiswa dapat diterima kerja praktek dengan mudah. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai laporan kerja praktek dengan judul investasi barang pada kantor pos Karawang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syifa Pramudita Fadila selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dari awal sampai selesainya kerja praktek ini. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.